الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والإيثار ونهانا عن
الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سؤال الأفعال والأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما لمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائما متلازمين إلى يوم السلام أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kepada diri pribadi dan saudara-saudara kalian untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha dan berjuang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan istiqamah. Karena dengan demikian kita akan tergolong orang-orang yang beruntung di dunia sampai akhirat nanti. Ikhwani, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan oleh Allah duduk di masjid yang mulia ini, di masjid Allah sebagai tamu Allah. Tamu Allah bukan hanya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, tapi orang yang hadir di Baitullah, di masjid Allah, merupakan juga tamu Allah. Wa haqqul 'alal mazlum ayyubil sa'il. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang hadir di rumahnya, yakni di Baitullah. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadikanlah kesempatan hidup beberapa saat di dunia ini, sekali saja ini, untuk berjuang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dunia, ingin bahagia di dunia, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa dunia ini. Dan barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, hendaklah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat juga milik Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat kita menghadapi masalah nanti, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ta'arraf billahi dzikra ya'rifuka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah pada waktu longgar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat maksiat. Maka nanti ketika datang kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, maka akan datang pertolongan Allah kepada kita. Diceritakan di sebuah hadis, ada beberapa orang dalam perjalanan, kemudian mereka singgah berlindung karena hujan di suatu gua. Kemudian gua itu longsor,
dan mereka tertimbun batu dalam gua itu. Tetapi orang-orang ini yang dulunya pada waktu longgarnya, pada waktu masih mudanya, mereka telah menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, ya Allah, aku dulu pernah berbuat baik. Ya Allah, bila amalanku yang dulu ini semata-mata karena Engkau, maka tolonglah bukakanlah penutup gua ini. Begitu juga orang yang kedua dan yang ketiga berdoa yang serupa. Maka akhirnya pintu gua itu terbuka. Dan ini pelajaran buat kita semua. Mumpung masih bisa buat amal, masih buat, buatlah amal sebanyak-banyaknya. Buatlah ketaatan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bila nanti datang kesulitan-kesulitan kepada kita, maka nanti kita tahu barokah amal yang pernah kita buat. Amal itu akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dalam satu riwayat diceritakan bagaimana orang di padang mahsyar setiap mau berkumpul dengan orang, ia diusir. Dia mau berkumpul dengan golongan orang beriman, diusir. Akhirnya amalan yang berupa silaturahim, berupa sholat, amal-amal baik datang mengantarkan dia sehingga bisa diterima berkumpul dengan orang-orang beriman. Ada orang yang juga tak silat, jatuh bangun, kemudian hajinya, umrahnya, amal-amal baiknya datang menolong dia sehingga bisa berjalan dengan baik. Ada orang dalam keadaan ketakutan di padang mahsyar, maka sholat malamnya, ibadahnya datang kepada dia, menolongnya sehingga tidak ketakutan lagi. Macam-macam kesulitan yang dihadapi manusia di kuburannya, di akhiratnya, dengan amalan-amalan kita akan ditampakkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita, untuk agar supaya kita nanti dimudahkan oleh Allah. Dan kalau amalan baik itu, begitu juga amalan-amalan buruk, ia akan mendatangkan masalah-masalah kepada kita di dunia ini, di dalam kubur dan di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi orang yang mencari ilmu juga jangan dikira orang mencari ilmu itu membaca, mempelajari dan menulis saja, tapi perbuatan-perbuatan baik juga akan mendatangkan ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Orang yang senantiasa berbuat baik pada waktu masih mudanya, nanti setelah dewasanya, sebagian dari tafsir mengatakan setelah dewasanya ini, setelah berusia 40 tahun, atainahu hukman wa ilma, Allah kasih kekuatan. Hukman di sini ditafsirkan sebagai ahli tafsir adalah nubuwah, dan ada yang mentafsirkan kebijaksanaan, kekuatan untuk bertindak yang benar. Allah kasih kebaikan setelah umur 40 tahunnya, dan Allah kasih ilmu. Kadzalika najzil muhsinin. Ini berkat ihsan dia, berkat kebaikan dia yang dia buat untuk mudanya, untuk waktu masih mudanya. Akhirnya waktu dewasanya, pada saat umur sudah 40 tahun, dikasih kebaikan, kepahaman agama. Jadi semua kebaikan kita ini semua akan mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat pula. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
kita halau waktu, kesempatan dengan baik. Apa masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti, besok, setahun, 10 tahun lagi? Apa masalah yang akan kita hadapi nanti di masa depan kita, di kubur kita, di padang mahsyar, di jembatan as-sirat? Sekarang ini Allah berikan kesempatan kepada kita buat amal kebaikan sebanyak-banyaknya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya masa depan kita yang sesungguhnya akan penuh dengan keberkahan. Apa saja kebaikan-kebaikan itu? Apa itu? Berupa dakwah, ta'lim, sedekah, salat, zikir, ibadah, berupa doa. Dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa fadilah zikir setelah salat Jumat, barang siapa membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Mu'awwidhatain yani Al-Falaq dan An-Nas 7 kali, yang semuanya disebut dengan zikir syar'iyah, maka dosa-dosanya akan diampuni dan akan dijaga dari Jumat ke hari Jumat berikutnya selama 7 hari. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya dan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adkarnya. Apa yang akan kita hadapi selama 7 hari yang akan datang? Tidak ada yang tahu. Mungkin akan datang masalah pada diri kita, mungkin akan datang masalah pada keluarga kita, mungkin datang masalah pada ekonomi kita, rumah kita, dan Allah bisa mendatangkan masalah-masalahnya. Dan usaha zikir, dengan usaha zikir ini, membaca surat-surat tersebut, berharap agar bisa menjadi sebab penangkalnya dengan ikhtiar zikir-zikir tadi. Tapi sebagian saudara-saudara kita tidak mau bersabar untuk duduk sejenak berpikir yang mana zikir-zikir dari telah dianjurkan dan diamalkan oleh para salafus salihun setiap selesai waktu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufik kepada kita dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Man masya ila salatin maqrubatin fil jama'ah fa hiya ka'ajjatin wa man masya ila salatin tatawwu'in wahiyat umratin tammah." Barang siapa yang berjalan menuju salat berjamaah, maka ia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala haji. Dan barang siapa yang menuju ke seluruh tempat untuk melaksanakan salat sunnah, di dalam salat sunnah di sini diartikan oleh sebagian ahli ilmu ada salat duha, karena salat duha sunnah dikerjakan di masjid, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjatin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang pagi-pagi ia berjalan menuju ke masjid tidak bermaksud kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia akan memperoleh pahala seperti ibadah haji, hajinya sempurna. Hadis riwayat oleh Imam Tabrani. Oleh karena itu, masih banyak kesempatan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan khusus umat Nabi Muhammad SAW yang amalannya sedikit tapi pahalanya begitu besar. Ini kehormatan dari umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi mudah-mudahan kita terus mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, dan sehingga semua amalan kita sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan dan menjadi saksi kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna ahsanal kalami kalamullah malikul a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa 'ilma
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu hadza wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabiqi iktisabi ahmad sa'adat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وخذوا للجمع والجماعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه فيما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة وأعداء الدين. اللهم اصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسية رخية محمية مطمئنة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بلادنا واصلح من في صلاحه صلاح إندونيسيا والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع النبي المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار العزيز والغفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا